pekerja swasta atau perusahaan-perusahaan. Loh, karyawannya sendiri, bukti nih ya, masuk kantor itu ada banyak status pekerja kantor pemerintah itu yang statusnya outsourcing. Apa? Loh. Terus yang status terbaru namanya pegawai pemerintah dengan status kontrak waktu tertentu. Pegawai ASN pemerintah statusnya outsourcing kontrak. Dia pikir enak. Enaknya apa mereka mikirnya? Nanti dia bisa mainkan budget anggaran untuk labor cost namanya. Labor cost juga nggak tahu. Labor cost itu upah buruh yang bisa disunat. Jadi kalau dia mempekerjakan 100 orang, lapor sama kantornya sama perusahaan 500 orang. Orangnya kan keluar masuk, terus gak berani protes. Itu ada di buku mandor, ada di buku apa itu pencatatan pegawai, personalia. Itu ladang korupsi. Hidup korupsi. Begitu juga yang outsourcing, yang punya perusahaan outsourcing, cuma di BN, BUMN itu ya, itu pasti saudaranya petinggi di BUMN itu, atau saudaranya para menteri, atau saudaranya para dirjen. Nggak mungkin itu saudaramu. Itulah resep kekuasaan. Makanya dihadirkan partai buruh itu untuk menuju kekuasaan. Itu partai buruh. Itu kok nggak ngeh. Ramudeng. Demo kalau diajak plesak, ngadem. Demo belum mulai udah serbuannya kopi, es doger. Siapa yang gak paham tentang kemapanan? Yang kedua, tentang masalah upah. Upah itu ditekan sedemikian rupa. Itu kan udah dari zaman ke zaman. Namanya itu konsep merkantilisme. Apa? Oh, kok proses mengintili? Merkantilisme itu resepnya orang-orang Eropa sana. Bagaimana akumulasi modal itu tanpa menghiraukan kepentingan kesejahteraan manusia. Manusia untuk dieksploitasi, sumber daya alam eksploitasi, orangnya modiar USBN. Kalau perlu dibom. Hasil bom nanti pembangunan. Edan. Merkantilisme sekarang ini dipraktikkan oleh negara. Buruh harus ditekan upahnya. Berapa tekanannya? Sebanding lurus ke bawah nilai pertumbuhan. Edan loh. Ya paling enggak kan ya umpamanya cuma naik tangga ya, kalau inflasi 10% ya 10%, itu plus. Ini ketinggalan sama pertumbuhan harga-harga. Untung masih bisa beli bawang, beli cabai. Untung enggak beli karena nanam sendiri. Orang menengah ke bawah sekarang semakin miskin. Orang yang menengah ke atas semakin kaya. Tahu nggak resepnya? Orang menengah ke atas itu biasanya punya peluang korupsi. Saudara-saudara yang ada di menengah bawah itu punya peluang.
Jadi itulah resep dimiskinkan secara struktur, sistematis, masif. Mereka tahu kalau 40% produk domestik bruto PDRB, PDB juga nggak tahu. Pendapatan negara yang sebagian dikorupsi, dibuadok sama pejabat-pejabat itu. Nggak boleh. Kalau demo nggak boleh. Kadang-kadang Mbah Joko demo miso-miso. Nggak boleh asu-asu, anjing. Ya nggak boleh bilang anjing, bilang jancuk. Jangan mas, kita yang santun. Ngata-ngatain pejabat pemerintah, pemimpin kita masa bajingan. Nggak boleh, itu saru. Apalagi ini bulan suro, sahwatnya gede, pantangannya besar, upah ditekan rendah. 40% PDRB itu sekarang berdampak apa? Daya beli merosot. Yang harusnya sarapan wajib, akhirnya bapaknya rela nggak sarapan, prioritas sama anak istrinya. Alhamdulillah, orang sarapan ya alhamdulillah, itulah hebatnya gitu. Bersyukur saya nggak sarapan, anak saya sarapan, masih untung. Merosotnya seberapa? Banyak berita teman-teman media di sini banyak banget yang menulis merosotnya nilai ekonomi daya beli kata Menteri Keuangan adalah karena merosotnya daya beli masyarakat. Masyarakat itu 40% bergaji. 40% dari mana? 40% itu data populasi bekerja 135 juta penduduknya, hitung sendiri kalau sabar hitung. Yang punya gaji tetap 58 juta, tanyain BPJS sana dan di sana. Yang tidak tetap berarti sisanya, termasuk yang kadang kerja kadang enggak, di outsourcing, besok dipecat lagi kayak gitu tuh. Nah itulah yang hilang penghasilannya. Yang selebihnya itu ya anak-anak, istrinya nggak kerja, orang tua lansia kayak saya ini. Jadi kalau penghasilannya dia merosot satu orang, kemudian di rumah ada satu orang istri, satu orang aja tolongnya. Kalau tolongnya 5 orang istri gitu, gaya. Ada 2 orang anak, ada orang tua. Berapa akhirnya yang harus menanggung kesengsaraan itu? Gizi buruk. Daya beli itu dampaknya gizi buruk. Memang lempung dikerakoti bergizi. Malah ada pejabat itu, nggak tahu wakil presiden atau presiden yang ngomong, ya kreatif lah, nanam apa kalau nggak beli. Nah kalau nanti nanam semua nggak ada yang beli, yang jual siapa? Dampak kemudian di samping keluarga-keluarga, pedagang cilok, es doger, kopi, tanya no, verifikasi. Penghasilannya manurung ketemunya tambunan pasir, nggak ada orang jajan. Itu dampak salah satunya. Dan begitu juga perolehan PDB, PDRB menurun. Kemudian ada ide baru, ini PDB pendapatan negara menurun karena penghasilan menurun, karena ditekannya upah. Gimana caranya untuk meningkatkan penghasilan PDB untuk menjawab APBN? Muncullah namanya Tupperware. Tupperware. Udah gajimu disurat, ditekan, besok harus ngiur 2,5. Alhamdulillah matanya. Iuran sekarang udah berapa? Iuran JHT, iuran pensiun, iuran serikat pekerja, iuran koperasi, bayar warung.
Mutiara. Bayar. Diajak demo ini. Masyarakat semua ini yang di sini ada pegawai, ada polisi, ada tentara, ada intel, ada orang BUMN dan sebagainya. Bukannya nggak paham, bukannya nggak ngerti, tapi etok. Nggak tahu ya etok ya. Pura-pura, etok itu pura-pura nggak tahu. Sebab apa? Yang penting selamat. Orang saudara-saudara mereka itu juga banyak keluh kesahnya. Loh toh namanya Haryanto, ponakannya Kapolres. Kamu sekarang nganggur? Ya Pak, kemarin cuma 3 bulan dikontrak. Oh ya alhamdulillah kamu nganggur ya, sekarang dinikmatin aja nganggurnya. Sebetulnya mereka tahu saudaranya dirjen, saudaranya direktur di pemerintahan itu juga mengalami semuanya, karena dampak ini tanpa pandang bulu karena masuk ke masalah kehidupan, masalah upah ekstrim pokoknya. Pesangon PHK memang takdir, waktunya PHK terutama yang sudah menua 59 tahun harus pensiun. Pensiunnya dicairkan program kritik saldo doang tambah bunga, JHT dicairi kritik, nggak nyampe setahun habis. Kemudian karena sakit berkepanjangan, kemudian karena program revitalisasi itu apa? Saya jelasin presiden partai tadi. Karena ada kebijakan yang dipesan sudah dibuat, dengan mudah mem-PHK, dengan mudah memberikan status, maka akhirnya bongkar pasang. Itu karyawan yang sudah tua-tua itu diliburkan dulu, setelah itu kita pura-pura bangkrut, setelah itu kita PHK massal, nanti pesangon yang kita nego ala kadarnya. Kalau perlu nggak usah dikasih pesangon, karena itu paling jadi sengketa. Kita pindah tempat, kita bikin pabrik lagi, kemudian kita rekrut lagi, kita kemudian jalan lagi. Pabrik yang lama dijual, harganya sudah naik dan bisa dijadikan bancaan. Padahal yang namanya aset pabrik bagian dari tanggung jawab perusahaan bersama, pertanggungan yang namanya liabilitas. Kalau di audit sama akuntan publik, termasuk tanah, bangunan, harga produk segala macam itu kekayaan yang harus dipertanggungkan, dan nilai tagihan buruh yang namanya pesangon harusnya dikeluarkan. Ini enggak. Kalau enggak semua, sebagian dibajing sama orang-orang ini. Tahu enggak dibajing? Pekerjaannya dinego, mau enggak pesangon segini, yang penting cepat. Jangankan sesuai aturan. Aturan itu dikurangi dari yang lama ke yang baru, itu saja nggak memberikan kepastian. Kepastian pesangon di mana? Kecuali pesangon itu diletakkan di mekanisme pasti masuk ke dalam pengelolaan dana pensiun lembaga keuangan DPLK, kayak tempatnya Mas Buya. Oh iya kakak, baru itu pegang kartu, pegang rekening, begitu PHK langsung bisa seret cair. Nah ini enggak, yang bawa direktur dibikin perusahaan, dibeliduin sama personalianya. Yang bajing kalau nggak tingkat personalia, manajer, direktur kadang-kadang sama-sama. Dana miliaran, dan kemudian dilindungi oleh aparat-aparat yang terkait. Ya nggak semua aparat, banyak aparat yang soleh, tapi sayangnya yang soleh-soleh itu cangkeme mingkem. Cangkeme mingkem itu benar. Dia juga nggak mau tahu, tahan apa? Cari selamat. Inilah awal kerusakan negara ini. Negara ini begitu kemapanan itu sudah nggak berpihak, penghasilan sudah tidak memadai, kemudian kepastian lansia
hari tua masih pasca kerja itu udah kepastian, itu tinggal nunggu hancurnya bangsa ini. Maka itulah sebabnya 350 tahun dijajah oleh bangsa lain berganti-ganti, sekarang diziarah bareng-bareng. Sistem politiknya yang di DPR, yang di pemerintahan bareng-bareng, ziarah rakyatnya bersama-sama melalui 3 omnibus law. 3 omnibus law-nya ada 3, Mas. Ada 3, 1 cipta kerja yang ngatur 11 klaster khususnya ketenaga kerjaan, 1 lagi P2SK tentang optimalisasi pengembangan sistem keuangan, kemudian sistem kesehatan nasional. Makanya kesehatan mandatori, spending mandatorinya itu yang 10% dihapus sesuai kepentingan, artinya kekuasaan itu di eksekutif. Sama juga yang namanya P2SK optimalisasi pengembangan keuangan itu memberikan kekuasaan untuk ngatur-ngatur uang semau-maunya kepada eksekutif. Begitu juga omnibus cipta kerja itu dibanyakin belangkonya, maka banyak belangko PPPP yang nilainya lebih jelek dari undang-undangnya. Alhamdulillah, alhamdulillah nggak mau demo. Pesan terakhir saya, bukan berarti saya mau meninggal, karena waktunya gantian. Yos tua, iya, akhirnya nanti harus gantian. Kita sudah tua, gantikan yang tua untuk bisa melakukan perjuangan-perjuangan ini. Maka kawan-kawan, pesan saya, jangan bosan-bosan, jangan sekali-sekali, terus lakukan perjuangan sebisanya melalui mass media, melalui ya sejelek-jeleknya itu apa kalau di WA itu namanya status, itu bagian bentuk roh kita perjuangan masih melekat. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup bro, hidup partai bro.